Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang swing line atau ayunan tren atau coding di market tentunya. Dan yang sebelumnya saya sudah membahas tentang pola-pola candle atau bentuk-bentuk candle yang begitu banyak sekali bentuk-bentuk candle di dalam market itu. Cuma yang kemarin saya rangkum menjadi 3 jenis bentuk candle, mulai dari single candle, double candle, dan triple candle. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video kemarin yang sudah kita rilis, yaitu tentang swing line atau kita mengkodingkan satu buah pergerakan pasar. Fungsi atau guna dari teknik ini atau materi ini, kita bisa mempelajari tentang arah gerak tren, kemana pasar akan bergerak, tren apa yang sedang terjadi, dan di mana target price-nya di situ. Dan kapan kita masuk ke market, kapan kita harus sideway atau maksudnya wait and see, atau kita akan entry ke market tersebut. Baik, langsung saja kita bahas tentang materi ini. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu di mana high-nya, di mana low-nya. Di sini saya akan kasih gambaran kepada teman-teman semua. Jadi pasar selalu punya kebiasaan bergerak searah atau tren. Pasar bergerak di dalam tren. Ketika dia bergerak tren bullish, maka dia akan selalu bergerak bullish terus di dalam minggu ini atau bulan ini atau hari ini, tergantung tren yang sedang terjadi. Namun di dalam pergerakan tren ini dia selalu membentuk yang namanya swing atau ayunan. Ya. Di mana ayunan tersebut, nah, disinilah letak ayunan mereka atau taking profit para pelaku pasar. Bisa dikategorikan dari pergerakan ini semua, dia bergerak seperti ini. Ya. Ini adalah pergerakan buyer. Namun di dalam buyer ini dia selalu mengambil keuntungan atau melepas posisi dia sehingga terbentuk suatu swing atau ayunan. Nah, inilah yang dinamakan taking profit, ya. Nah, ini ayunan yang dibuat oleh si buyer di sini. Nah, gimana cara mengcodingnya? Kita harus tahu di mana high, di mana low-nya. Oke. Langsung saja kita bahas. Jadi langkah yang pertama kita harus tahu di mana low. Nah, ini kita punya low, di sini kita punya high. Oke. Ini low, ini high, ini low, ini high, ini low, ini high, ini low, ini high. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh, kita harus punya rumus, ya. Rumus tren pasar. Jadi tren up atau tren bullish ini punya rumus, yaitu high, low, kemudian higher low, kemudian higher high, kemudian higher low, kemudian higher high. Di sini. Ini salah satu rumus tren bullish. Ya, bisa dicatat rumus tren bullish. Nah, kita sudah menemukan di dalam gambar ini, kita sudah menemukan high dan low. Terus kemudian di mana higher low? Yang dimaksud dengan higher low adalah di mana high lebih tinggi dari low, maka kita kasih coding higher low. Oke, di mana higher low-nya? Di titik swing atau ayunannya. Nah, disinilah higher low. Nah, kemudian coding selanjutnya adalah higher high. Kenapa kita namakan higher high? Karena high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya, maka kita kasih coding higher high. Dan seterusnya. Ketika pasar membuat coding atau swing seperti ini, maka sudah dipastikan tren ini terjadi tren up, ya. Ketika sudah terjadi ketika di dalam pergerakan pasar atau pergerakan market
ini muncul dua coding ini, low high, higher low, higher high, higher low, maka di sini kita boleh ambil keputusan bahwasanya tren yang akan terjadi adalah tren bullish. Maka Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan dan coding selanjutnya itu terjadi apa, ya. Biasanya di sini kita kasih tanda tanya. Ya, kita kasih tanda tanya di sini. Ini trennya tren apa di sini ya? Nah, di sini. Biasanya pasar bergerak seperti itu. Untuk mengukurnya, kita bisa ukur menggunakan Fibonacci retracement. Next akan saya bahas tentang Fibonacci retracement untuk mencapai titik pergerakan di situ. Nah, ini salah satu rumusnya. Jadi intinya adalah untuk mengetahui tren bullish, kita harus tahu dulu low, high, higher low, higher high, higher low. Maka setelah dia terjadi atau membentuk coding atau swingnya sudah terlihat seperti ini, Anda sudah tahu, Anda sudah bisa memprediksi bahwasanya pasar ini punya tren yang saat ini terjadi adalah tren bullish. Dan Anda juga paham ketika tren bullish terjadi, apa yang harus Anda lakukan di pasar, ya. Dan selanjutnya ini tadi salah satu rumus tren bullish dan kita bahas selanjutnya itu rumus tren bearish atau pasar bergerak down. Ya, rumusnya adalah bisa dari high dulu atau low dulu. Biasanya dia bergerak dari high dulu, high, low, kemudian lower high, kemudian lower low, kemudian lower high, kemudian lower low, kemudian lower high, kemudian lower low. Nah, ilustrasinya seperti apa? Baik, akan saya kasih contoh. Ketika pasar bergerak seperti ini, seperti yang saya bilang awal tadi, di dalam tren dia punya tren dan pasar selalu bergerak berayun, ya, atau membuat taking profit. Maka di situ peluang kita, namun kita harus punya coding dulu untuk memastikan tren yang terjadi itu apa. Baik, di sini akan saya tunjukkan codingnya. Di sini kita punya high. Di sini kita punya low. Kemudian ketika kita sudah paham di mana high, di mana low-nya, ketika dia membentuk swing dan tidak lebih high-nya atau dia membentuk ayunan, dia tidak lebih tinggi dari ayunan ini atau high-nya ini, dia tidak bisa lebih tinggi dari ini, dia hanya bergerak sampai sini, ya. Maka di sini kita kasih coding yang namanya lower high, dan kemudian dia bergerak down dan dia lebih rendah dari low ini, dia membentuk new support dan dia lebih rendah dari low ini, supportnya ini. Maka di sini kita kasih coding yang namanya lower low. Nah, ketika sudah terbentuk coding seperti ini, Anda sudah tahu pasar akan bergerak kemana, tren yang akan terjadi apa, Anda harus melakukan apa di situ, ya. Nah, setelah itu biasanya dia akan membentuk taking profit kembali di situ, ya, membentuk taking profit. Dan di sini ada coding, sudah dipastikan bahwa ketika dia membentuk resisten baru, ini resisten barunya, ya, ini resisten baru, dan dia tidak bisa lebih tinggi dari resisten sebelumnya di sini, maka di sini kita kasih coding yang namanya lower high. Ya, di sini boleh kita kasih keputusan kita harus ngapain dan trennya sudah terlihat jelas dengan menggunakan rumus ini, ya. Ini rumus tren bearish, ya, di situ rumus tren bearish. Baik, setelah kita mengetahui ini, yang terpenting adalah dua coding ini, ya, di sini. Kita sudah tahu tren yang sedang terjadi seperti apa di situ, ya. Terus setelah kita mengetahui di sini pergerakan pasar, kita juga bisa mengukurnya menggunakan Fibonacci retracement. Di situ target-target price-nya di mana, ya. Oke, kita lihat di chart, ya. Jadi ini salah satu contoh pergerakan tren bearish. Ini saya akan kasih contoh cara mengcodingnya.
Jadi di dalam tren ini ada yang namanya tren utama atau primary atau tren primer dan tren sekunder di situ. Kita kasih coding dulu seperti ini ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Di dalam tren primer ini namanya tren primer, ini tren primer, ini tren sekunder, primer atau badan tren, kepala tren, badan tren, kepala tren ya. Di dalam tren ini ada tren ya. Contohnya seperti ini. Di dalam tren itu selalu ada tren. Dia akan bergerak seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan anakan tren. Anakan trennya dari pergerakan ini mana? Bisa kita lihat di sini. Ini anakan trennya. Kurang tebal ya. Nah, inilah anakan trennya. Terus anakan tren dari badan tren mana ini? Mana lagi? Ini. Kemudian mana lagi ini? Ini juga ada. Terus kemudian ini ya. Seperti ini. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya Anda harus mengetahui dulu di mana high-nya, di mana low-nya. Di sini kita sudah melihat high-nya di mana, high. Ini low. Dan di sini lower high, kemudian di sini lower low. Di sini lower high. Ketika pasar sudah membuat coding seperti ini di dalam market, coding seperti ini sudah ada di dalam pergerakan pasar, maka Anda sudah mengetahui arah pergerakan harga. Ketika Anda sudah mengetahui arah pergerakan harga, maka Anda sudah tahu keputusan apa yang harus Anda ambil ketika tren itu sudah terjadi. Contoh, ketika Anda membuat coding seperti ini, yang akan terjadi adalah tren bearish, maka Anda sudah bisa membuat keputusan ketika tren bearish terjadi, Anda harus mengambil keputusan apa, ya. Dan begitu juga sebaliknya. Dan di sini ini yang line merah atau garis merah. Ini adalah tren utama atau tren primer, dan yang line biru ini atau garis biru ini adalah tren sekunder ya. Ini primer dan ini sekunder. Primary, secondary. Ya. Ini contoh pergerakan pasar yang continuation ya atau tren bearish. Begitu juga sebaliknya di tren bullish ya. Di tren bullish. Saya akan kasih gambarannya. Nah, ini gambaran di chart MT4 Anda atau MT5. Maka ketika Anda sudah melihat chart seperti ini dan anggap saja di area sini ini Anda belum mengetahui pergerakan ya. Nah, di batasan ini. Nah, ini anggap aja belum ada. Selanjutnya ini belum bergerak ya. Di sini Anda harus tahu dulu di mana titik low, titik high, titik low, titik high, support, resisten. Letaknya di mana? Ya. Oke. Di sini saya punya titik low. Di sini saya punya titik high. Dan di sini punya titik higher low, dan di sini punya titik higher high, dan di sini punya titik higher low. Ketika Anda sudah tahu atau sudah membuat coding seperti ini, Anda sudah tahu kemana harga akan bergerak. Ya, kemana harga akan bergerak. Dan di dalam tren selalu ada tren. Ya. Kita buat
minor trendnya dulu. Sangat kecil sekali ini kan. Ini kalau kita melihat di time frame lebih kecil, ini terlihat jelas ya. Nah, ini tren primer, sekunder, kepalanya, badan tren atau tren primer, kepala tren. Nah, ketika sudah mengetahui seperti ini, maka Anda harus tahu kemana harga akan bergerak ya. Selanjutnya, ketika coding sudah terjadi, ingat rumus tadi, rumus tren bullish itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya ini dia pasti membentuk coding yang namanya higher high. Terus di sini higher low, di sini higher high, kemudian di sini higher low, dan di sini higher high. Ini sudah terlihat jelas di sini, dan pergerakannya titiknya dari higher high ke higher low. Ini batasnya di mana kita bisa mengetahuinya nanti menggunakan Fibonacci retracement yang akan saya bahas di video saya selanjutnya ya. Kita pelajari ini dulu. Ketika ini sudah benar-benar paham, maka kita akan belajar ke tahap-tahap selanjutnya di situ. Dan untuk melihat target price ini kita bisa gunakan rumus ABCD di sini. Ketika di sini sudah terjadi low high, higher low, higher high, dan misalkan di sini kita ambil keputusan ya di titik ini, kita di titik ini mengambil keputusan dan tren yang terjadi adalah tren bullish, kita ambil keputusan di titik higher low ini, maka kemana targetnya? Simple, kita gunakan rumus ABCD. Di sini A, kita copy, di sini B, dan di sini C, dan disinilah target price untuk menentukan taking profit. Di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Rumus menentukan target price yaitu AB sama dengan CD. Nah, seperti gambar di sini. Sama juga ya. Di sini kita copy. Panjang AB sama dengan panjang CD. Nah, panjangnya dari sini ke sini kita copy, kita taruh di titiknya, titik swingnya, kemudian kita copy. Sama juga di sini juga sama, kita copy. Nah, tertarget semua ya, tertarget semua. Di situ itu cara menentukan target. Oke, baik, itu tadi penjelasan saya untuk mengetahui tren yang bersifat continuation ya. Jadi tren ada dua, continuation dan reversal di situ ya. Oke, jadi Anda harus menghafal dulu rumus tren. Yang ini masih tahap 1 ya. Tahap 1 swing line atau coding market yang bersifat continuation. Nanti yang selanjutnya saya akan bahas tentang swing line atau coding yang berhubungan dengan reversal ya. Jadi rumus swing line yang bersifat continuation, yang tren yang sedang terjadi adalah tren bullish, maka rumusnya adalah Anda harus paham low-nya di mana, high-nya di mana, kemudian dia akan membentuk higher low. Yang dimaksud dengan higher low ketika dia membentuk low seperti ini.
ini low, ini high, dan kemudian ini higher low. Nah, seperti ini. Ini low, ini high, kemudian ini kita bisa katakan yang namanya higher low ketika dia bergerak atau dia punya swing low baru, dia tidak bisa lebih rendah dari low sebelumnya. Maka di sini boleh kita namakan higher low, dan kemudian setelah dia membentuk higher low, maka dia akan membentuk pergerakan yang namanya higher high. Kenapa higher high? Karena high-nya di sini, titiknya di sini, ini lebih tinggi dari high sebelumnya di sini, maka boleh kita namakan higher high. Nah, ketika kita sudah paham titik-titik ini atau swing atau ayunan ini bergerak, maka Anda sudah bisa mengambil keputusan di situ. Dan juga sebaliknya, rumus trend bearish adalah high, low, lower high, lower low. Kita harus tahu juga pergerakan pasar high, kemudian low, kemudian lower high, kemudian dia membentuk lower low. Nah, sini. Ini swing high, ini swing low, kemudian di sini lower high, dan kemudian di sini lower low. Ya. Kenapa di sini kita sebut high kemudian low? Sudah terlihat jelas bahwasanya ini titik tertinggi atau resisten, kemudian ini titik terendah atau support. Maka titik tertinggi kita namakan high, titik terendah kita namakan low, dan kemudian dia membentuk swing low atau swing high, namun dia tidak lebih tinggi dari high sebelumnya. Maka di sini kita kasih coding yang namanya lower high, low-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah dari high sebelumnya, maka kita kasih coding yang namanya lower high. Dan inilah swingnya yang terjadi. Ya, kemudian dia membentuk support atau titik terendah, dan titik terendah ini lebih rendah dari low sebelumnya, maka di sini kita kasih coding lower low, dan di sini kita kasih tanda tanya ya. Apa yang akan terjadi pergerakan selanjutnya di situ? Sama juga di sini. Ya. Apa yang akan terjadi di situ? Tapi dari kebiasaan market ini akan selalu bergerak membentuk swing di sini, kemudian dia bergerak seperti ini. Target price-nya, rumusnya kita gunakan AB sama dengan CD, panjang AB sama dengan panjang CD. Begitu juga sebaliknya di trend bearish, panjang AB sama dengan panjang CD. Ya, AB, maaf, panjang AB sama dengan panjang CD ya. Itu. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang swing line atau coding yang bersifat continuation. Next video saya akan bahas tentang swing line atau coding yang berhubungan atau pergerakan reversal di situ. Jadi ada rumusnya juga. Dari coding ini kita akan memahami pergerakan pasar, arah pergerakan market, pasar akan bergerak kemana, dan tentunya akan memudahkan kita dalam menganalisa pasar, dalam memahami tren, dalam mengambil keputusan di dalam pasar. Dan untuk mengetahui swing atau mengetahui batas-batas ini, ketika dia bergerak low ke high, kemudian dia membentuk swing, ini ada titik ukur. Titik ukur ini menggunakan Fibonacci retracement yang akan saya bahas juga di video saya selanjutnya. Untuk itu terus ikuti video-video saya atau update-updatean video saya supaya Anda tidak ketinggalan materi dari tahap ke tahap. Yang pertama kemarin sudah saya bahas, ini yang kedua, kemudian yang ketiga, dan next banyak sekali nanti yang akan saya bahas tentang materi-materi di dalam seputar dunia trading yang bersifat technical analysis ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan Anda mengerti apa yang saya sampaikan, dan jika Anda kurang paham silahkan Anda komen di bawah, dan tentunya yang bersifat membangun agar video ini semakin memberi pencerahan kepada Anda tentang seputar dunia trading forex ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi dengan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.